Kemudian Kemudian untuk SMA-nya, SMA dan SMK karena menginduk ke provinsi, maka yang guru SMA dan SMK yang ada di provinsi berikut itu silakan mendaftar, yaitu dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Jadi guru-guru SMA yang ada di 10 eh, provinsi ini silakan mendaftar. Kalau guru SD sama SMP-nya itu yang tadi di slide sebelumnya yaitu hanya di kota dan kabupaten ini saja. Hanya di kota kabupaten ini saja. Ya. Jadi kalau misalnya, Bu, aku di kota Bogor nih pengen daftar gitu. Nggak bisa karena ini sudah tertera di situ yang kota kabupaten yang dipanggil tahun ini. Kota Bogor sendiri terpanggil tahun 2023. Saya berasal di Kota Bogor dan Kota Bogor terpanggil sebelumnya itu tahun 2018. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya, aduh tahun ini kota aku nggak kepanggil nih, kabupaten aku nggak kepanggil nih, nggak apa-apa karena Bapak Ibu menambah portofolio saja nanti siapa tahu tahun depan Bapak Ibu sudah siap atau misalnya bahasa Inggrisnya belum belum ini sesuai dengan syarat Bapak Ibu bisa belajar dulu gitu. Kalau misalnya, aduh aku kayak tahun depan, tahun ini aku udah mepet-mepet 45. Nanti kota aku nggak kepanggil. Terus nanti tahun depan gimana? Masih banyak beasiswa yang tanpa umur, Bapak Ibu. Tenang aja. Nah, ini syaratnya pengalaman mengajar minimal 5 tahun, kemudian mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan atau aktif yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL minimal 450. Nah, skor TOEFL 450 ini saya bilang ini eh, tidak tinggi karena kalau misalnya beasiswa luar negeri yang lain itu minimal 500, 550 seperti itu. Jadi ini 450 insya Allah Bapak Ibu bisa meraihnya. Dan ini dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan TOEFL-nya maksimal di tahun kemarin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum ada sertifikat TOEFL ini masih bisa karena ditutupnya tanggal 12 besok. Kemudian energik, memiliki ketampilan kesenian, khususnya kesenian tradisional, kreatif, memiliki interpersonal yang baik, berwawasan luas, terutama hubungan antar bangsa, kemudian memiliki karakter yang representatif sebagai duta bangsa. Nah, bagi calon yang memenuhi syarat di atas, agar mengirimkan persyaratan administratif, scan PDF semua PDF lalu di format zip melalui email berikut ini kerjasama_gtk@kemendikbud.go.id. Adapun persyaratan yang dikirimkan adalah sebagai berikut, ada KTP. Lalu tidak selalu guru PNS, guru non PNS juga bisa ya. Jadi Bapak Ibu itu mah khusus guru PNS tidak. Yang guru non PNS juga bisa kalau yang guru PNS itu SK PNS dan awal dan akhir, kemudian SK guru tetap yayasan atau GTY sejak pertama mengajar atau guru swasta. Pas foto berwarna ukurannya 4x6 satu lembar, biodata atau CV, dimohonkan biodata dicantumkan nomor telepon dan email yang aktif, lalu sertifikat bukti mengikuti kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program ini. Misalnya pelatihan, pelatihan dalam negeri, luar negeri, webinar, webinar bahasa Inggris, atau webinar apa. Dan webinar bahasa Inggris itu tidak selalu guru bahasa Inggris. Misalnya ada webinar yang presented in English. Bapak Ibu ikut aja gitu ya. Nah, ini itu disertakan sertifikatnya. Atau misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan di Siameo Kitab in Matematik. Nah, itu kan dalam bahasa Inggris tuh disampaikannya. Nah, kan nanti ada sertifikatnya gitu. Nah, itu sebagai apa namanya bekal kita untuk ke sini. Kemudian sertifikat TOEFL minimal skor 450 terbaru atau paling lama 2023. Jadi jangan pas kuliah S1 ininya apa namanya baru tes TOEFL-nya. Nah, itu jangan harus minimal tahun kemarin gitu ya. Kalau enggak Bapak Ibu ambil TOEFL prediction yang bisa eh, tahun ini. Kalau saya dulu menyertakan sertifikat TOEFL, TOEFL ITP, TOEFL Institutional TOEFL Prediction, sama TOEFL Prediction karena TOEFL ITP saya agak lama, kemudian saya sertakan TOEFL Prediction saya yang terbaru gitu karena waktu itu waktunya mepet karena kalau TOEFL ITP itu agak lama ya
tidak semua kota menyelenggarakan gitu. Kemudian surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, bukan dari kepala sekolah. Jadi harus kepala dinas. Ada pertanyaan ke saya, apakah kita ditunjuk sama dinas gitu? Enggak, tidak ditunjuk sama dinas, tetapi kita yang mengajukan ke dinas. Kita datang ke dinas bahwa kita ingin ikut IKT, minta surat rekomendasi atau surat izin. Nanti yang dari dinas itu akan membuatkan surat izin dari kepala dinas atau kepala KCD-nya atau kepala dinas pendidikan provinsi seperti itu. Jadi tidak menunggu ditunjuk gitu Bapak Ibu yang jemput bola datang ke dinas. Atau misalnya ini kan udah mepet ya tanggal 12 besok apa namanya udah tutup tuh terakhir pengumpulan berkas. Berarti besok kan libur panjang tuh. Hari Kamis Jumat kan Jumatnya joint holiday, cuti bersama. Berarti Bapak Ibu bisa bergeraknya di hari Senin gitu. Nah, hari Senin mudah-mudahan langsung dapat suratnya. Selama ini selama waktu akhir pekan ini Bapak Ibu siapin yang belum-belum nih apa KTP, SK, di-scan semua pas foto, udah gitu biodata, CV, lalu apa sertifikat TOEFL-nya, lalu hari Senin di surat dari kepala dinasnya. Begitu. Dan ini maksimal 12 Februari, hari Senin besok ya, Bapak Ibu. Dan kemudian yang keterima seleksi berkas itu akan diundang ke Jakarta di bulan Maret atau April 2024 untuk tes lagi. Tesnya, ini nanti Bapak Ibu bisa klik ya, ini saya sertakan linknya. Nah, ini adalah surat seleksi IKT 2024. Ini Bapak Ibu bisa dicek-cek apa surat-suratnya, apa yang tadi saya sertakan itu ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, ini seleksi kalau yang lolos seleksi berkas itu diundang ke Jakarta, akan di WA oleh Kemendikbud, panitia Kemendikbud. Kemudian akan diundang ke Jakarta dan di apa ongkosnya dibayarin sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Nah, di sini tesnya ada tes lagi 4 kali, yaitu pertama tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya itu ada esainya. Dulu saya pikir esainya adalah isian singkat. Ternyata esainya adalah menulis esai dan pakai tangan, tidak pakai komputer. Sementara saya jarang sekali menulis pakai tangan, biasanya pakai laptop. Jadi kemarin itu saya menulis esai, esainya juga ada dua. Yang pertama 200 kata dan yang esai yang kedua adalah 250 kata. Dan itu semua tulis tangan. eh kita di yang pertama itu seperti tes IELTS ya. Yang pertama ada grafik, grafik tentang Korea. Kita mendeskripsikan grafik itu seperti apa pakai bahasa Inggris. Kemudian yang kedua dikasih pertanyaan, pertanyaan yang hot, high order thinking skill mengenai budaya Korea dan relasinya dengan eh, kita mengajar dan bagaimana cara mencegah bukan mencegah ya, menyadarkan generasi muda agar mereka masih tetap mencintai budaya Indonesia walaupun banyak eh, budaya Korea datang ke Indonesia gitu. Nah, itu 250 kata pakai bahasa Inggris. Nah, itu waktunya sangat mepet sekali, sangat sangat singkat dan itu pakai tulis tangan tadi. Kemudian setelah itu ada psikotes. Kenapa psikotes? Psikotes ini adalah tes yang penting karena eh, guru-guru yang dikirim atau guru-guru yang lolos program IT ini harus tahan banting, enggak baperan, enggak gampang ngeluh, eh, bisa beradaptasi, lalu bisa misalnya kuat ketika di sana, enggak misalnya, aduh baru di sana, ya dingin, jalannya banyak, jauh, capek, pengen pulang. Nah, tidak seperti itu. Jadi benar-benar yang tangguh dan bisa bekerja sama dengan yang lainnya, gitu. Dan apa istilahnya, yang memiliki karakter pejuang, gitu. Kemudian ada unjuk seni. Unjuk seni itu kita menampilkan kesenian yang kita bisa. Kemudian yang terakhir adalah wawancara dalam bahasa Inggris juga.
Kenapa semuanya bahasa Inggris? Karena di sana kita akan ngajar bahasa Inggris. Kenapa harus aktif? Karena di sana kita akan bikin slide dalam bahasa Inggris, RPP, misalnya diperlukan LPP, handout, atau worksheet kita semua dalam bahasa Inggris gitu. Memang kita bisa searching-searching, tapi tidak semuanya kita sesuai dengan tantangan kita mengajar gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bikin sendiri gitu. Jadi di sini bahasa Inggris sangat penting. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan saat itu yaitu membawa semua perlengkapan unjuk seni. Kalau misalnya kita ke Jakarta ya ada kostum, alat musik, alat peraga, musik untuk tarian dan lain-lain harus sudah siap. Lalu membawa juga bila perlu laptop sama sound speaker dan lain-lainnya. Nah, ini kita performance unjuk seninya 15 menit termasuk sama persiapan. Nah, ini ketika kami yang unjuk seni udah kayak show, udah kayak kita tuh mau pentas di luar negeri dan itu benar-benar all out, ada make upnya, ada bajunya segala macam. Nah, ini ketika itu ya, Bapak Ibu, ada yang bawa wayang, ada yang bawa batik, ada yang bawa segala macam, semuanya dibawa. Udah kayak orang pindahan. Nah, ketika lulus itu kita ceritanya udah lolos nih ya, kan dari seleksi berkas itu 32 orang keterima dipilih ke Jakarta. Kemudian yang tahun 2023 ya, eh, 32 orang itu 8 SD, 8 SMP, 8 SMA, 8 SMK. Lalu disaring lagi menjadi 2 SD, 2 SMP, 2 SMA, 2 SMK. Jadi 8 orang. Tapi kabarnya tahun ini itu ada 12 orang yang akan dikirim ke Korea. Nah, lalu 8 orang itu kita menjalani pre-departure training di Jakarta. Nah, di sini di PDT ini kami berdelapan belajar sistem pendidikan Korea, sharing session bersama alumni, latihan untuk unjuk seni, dan langsung berangkat ke Korea. Jadi nggak pulang dulu ke rumah. Jadi pre-departure training udah bawa segala macam. Kita meninggalkan rumah tuh langsung 3 bulan gitu. Kemudian serba-serbinya kita dikasih uang saku oleh Kemendikbud ini dalam rupiah, lalu ditukarkan di Indonesia sebelum berangkat itu dalam won. Lalu membawa peralatan mengajar di sana, kan 3 bulan kita ngajar kebudayaan Indonesia, lalu membawa baju adat kita, lalu oke ini nanti dulu. Nah, di sini ada banyak pertanyaan ke saya. Aman nggak gajinya PNS atau gajinya guru swasta? Bagaimana sertifikasinya? Tenang Bapak Ibu, gaji tanggal 1 aman, sertifikasi masih dapat dan di sana juga dapat gaji. Gitu. Seperti itu. Jadi karena kita tidak meninggalkan ngajar, di sana juga ngajar. Dan kita sebagai duta budaya. Gitu ya Bapak Ibu, tidak usah khawatir untuk mendaftar, daftar aja yang tadi kotanya terpilih, kota kabupaten terpilih, dan provinsinya terpilih. Lalu, tips and triknya, kalau misalnya Bapak Ibu lolos, baju untuk PDT jangan dibawa ke Korea. Jadi waktu itu saya PDT 4 hari itu bajunya dibawa ke Korea. Jadi tuh saya kebanyakan bawa baju. Dan harusnya baju kotornya yang PDT itu kirim aja ke rumah. Lalu ke Koreanya jangan bawa banyak baju karena di sana kita bisa beli, udah gitu bisa mix and match, udah gitu travel bag yang buat alat ngajar, kan kita bawa misalnya bawa batik, bawa wayang, bawa congklak, bawa segala rupa. Itu alat ngajarnya kan nanti ditaruh tuh di Korea. Nah, kan travel bagnya kosong, bisa deh untuk oleh-oleh. Eh, Kenapa tidak dikirim aja gitu? Bisa aja teman-teman saya juga dikirim, cuman pengiriman dari Korea tuh lama, bisa 2 bulan, mahal. Kalau pengen yang cepet itu mahal banget, dan setelah nyampe Indonesia kena pajak barang impor. Jadi kita harus bayar lagi, begitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau dikirim. Baik, ini kalau misalnya sudah keterima ya Bapak Ibu. Oke, ini suasana waktu pre-departure training. Ini kami yang berdelapan. Oke, ceritanya udah sampai di Koreanya. Nah, kita di Korea itu ada local adjustment training. Itu kita dari APSI UNESCO di kantor APSIU selama 4 hari. Lalu kita belajar sistem pendidikan Korea sama ya, tapi ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau yang lokal, kalau yang pre-departure training itu dalam bahasa Indonesia karena masih di Indonesia. Tapi ketika di sini kita udah mulai semuanya pakai bahasa Inggris dan cara menggunakan aplikasi untuk pengumpulan tugas
lalu kita belajar bahasa Korea dari orang Koreanya. Dan kita ada jalan-jalan dibawa sama Apsiyu, jalan-jalan ke tempat wisata, dan kita pertunjukan seni. Kan kita udah latihan tuh di Indonesia. Nah, kita ada apa di pertunjukan seninya di Apsiyu gitu. Dan oke, kita mulai masuk ke kebudayaan Korea yang saya alami selama di Korea. Jadi, ketika kita datang ke sekolah, jadi saya tuh yang SMP itu ditempatkan di kota Sejong gitu. Nah, ketika kita masuk ke sekolah itu kita mengganti sepatu dengan sandal khusus di sekolah. Jadi ada lemari-lemari loker gitu dan kita naruh sepatu kita yang dari rumah diganti dengan sandal khusus. Nah, ini contohnya semua guru dan warga sekolah, maksudnya guru TU gitu ya, sandalnya sama seperti ini. Mau sandal kita, sepatu kita mahal, mau kita bawa sepatu 10 dari Indonesia, tetap sampai sekolahan itu sendalnya sama. Mau kepala sekolah, mau wakasek, mau guru, mau OB, sama. Sendalnya seperti ini. Bagaimana dengan siswa? Siswa pun pakai sepatu khusus sekolahnya yang putih ini. Jadi siswa juga ganti sepatu, itu adalah kebudayaan Korea. Jadi kalau misalnya di sekolah, sekolah manapun itu tidak hanya di Sejong, itu mereka punya budaya ganti sendal khusus di sekolah. Di rumah juga gitu, apa ganti sendal khusus di rumah. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian melepas sepatu bila masuk rumah, saya mencari-cari foto apartemen saya kok nggak ada ya. Ini contohnya, ini ruang disable untuk disable student di sekolah saya. Ini ada saya ingin menunjukkan ada si lantainya itu agak naik dikit. Nah, agak naik dikit itu di apartemen saya juga begitu. Jadi ini adalah batas kita tuh buka sepatu. Kalau di sekolah karena kita udah buka sepatu, jadi di ruangan ini kita buka sendal. Jadi pakai sendal khusus ruangan, ada yang seperti itu. Bisa juga kita nggak pakai sepatu, jadi cuma pakai kaos kaki doang. Ini khusus di ruangan disable. Tapi kalau di rumah itu kita nih ya misalnya masuk nih ini misalnya si pintunya kita masuk udah gitu ini sepatunya dibuka nah ini baru rumah agak si lantainya agak naik gitu ya itu baru misalnya ruang tamu atau dapur seperti itu jadi harus dilepas sepatunya ketika masuk rumah dan ini adalah kebudayaan Korea. Nah kemudian kalau misalnya salam itu tidak salaman apalagi cium pipi apalagi tos apalagi begini. Nah, itu salamnya tuh kalau Korea mungkin yang suka nonton drakor dengan bowing. Jadi gini. Dan tidak menyentuh lawan bicara gitu. Jadi begini. Eh, itu ke semuanya. Mau murid ke guru, mau guru ke guru, atau guru ke murid gitu ya. Menunduk saja gitu. Seperti itu salamnya kalau di Korea. Nah, lalu jangan bertanya mengenai agama atau keluarga kecuali mereka cerita duluan gitu. Nah, ini agak-agak apa ya, privacy. Jadi kalau misalnya karena di sana kan agamanya macam-macam. Ada ateis, ada apa namanya? Ada Kristen, ada apa namanya? Macam-macam ya di sana. Nah, kita jangan bertanya mengenai agama karena ketika saya bertanya gitu ya, eh apa agama siswa pun guru pun nggak tahu agama siswa guru pun nggak tahu agama sesama guru gitu terus mereka kalau misalnya mereka cerita misalnya kemarin aku habis dari gereja jam segini itu sudah gitu aku ke sini oh dia ke gereja berarti dia Kristen seperti itu terus kalau misalnya keluarga juga gitu karena di sana banyak yang single atau misalnya tidak memiliki menikah tapi tidak memiliki anak atau misalnya apa itu kita jangan jangan cerita kecuali mereka cerita dulu misalnya oh, anak aku sakit nih gitu. Nah, itu agak tabu gitu ya. Seperti itu karena ketika saya apa bertanya juga kita nggak berani bertanya ketika begitu kata kata teman kerja saya gitu. Nah, oke. Kemudian dilarang memfoto siswa tanpa izin. Nah, ini berbeda banget dengan kebiasaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat narsis dan energinya full untuk foto-foto, apalagi di luar negeri yang apa namanya
yang kita belum pernah ke sana misalnya gitu. Foto-foto, jangankan di luar negeri, di Indonesia sendiri misalnya ke jalan-jalan ke mana kita selalu foto-foto dan energinya sangat full, nggak habis-habis untuk foto. Ini berbeda dengan uh, kondisi di Korea. Kami guru dari Indonesia untuk memfoto itu sekolah minta izin dulu sama orang tua. Jadi sekolah mengirimkan surat melalui website, apakah boleh difoto. Nah, udah gitu orang tua ngumpulin si suratnya itu. Hasilnya adalah kelas 8 dan kelas 9 tidak setuju difoto orang tuanya. Lalu kelas 7 bagaimana? Ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Jadi daripada pusing, nggak apa, saya harus memilih mana yang boleh, mana yang enggak, ya udah akhirnya enggak semuanya. Jadi kalau misalnya di foto yang seperti ini dari belakang, dari atas, kalau dari depan pun saya tutup mukanya seperti itu. Dan ini lumayan kita adaptasinya ya, culture shocknya tuh. Oh ternyata nggak boleh sembarangan gitu, nggak boleh sembarangan tuh sudah gitu ketika belajar misalnya tolong fotoin dong ke siswa itu juga nggak boleh gitu. Jadi kita yang moto aja gitu, jangan nyuruh siswa untuk memfoto gitu. Itu kita sempat diprotes. Baik, penamaannya berbeda dengan penamaan Amerika. Misalnya kalau Amerika kan nama keluarganya sebagai last name ya, misalnya Bill Clinton, berarti nama keluarganya adalah Clinton gitu, dipanggilnya Bill. Nah kalau Korea, nama keluarganya itu sebagai first name, misalnya Lee Min Ho, berarti berasal dari keluarga Lee gitu. Namanya Min Ho dipanggilnya, tapi apa nama keluarganya Lee. Jadi kalau misalnya ada nama Kang Sun Mi, berarti kita manggilnya Sunni, bukan Kang, karena Kang itu adalah nama family-nya gitu. Itu apa nama di Korea. Dan yang ini juga culture shock juga bagi saya, jangan bertanya mengenai pekerjaan di akhir pekan, karena akan dijawabnya di hari Senin. Tapi kalau misalnya bertanya bukan pekerjaan, misalnya, kamu hari Sabtu ngapain gitu, mereka akan jawab gitu. Ada beberapa orang yang tidak suka gitu ditanya mengenai pekerjaan di akhir pekan. eh apa namanya? Kecuali kita tanya yang simple, aku baru eh, aku ketemu uh, aku jalan-jalan ke sini, aku ketemu tumbuhan ini, oh iya keren ya bunganya, misalnya gitu. Nah itu dijawab gitu. Terus udah gitu, aku kemarin jalan-jalan ke daerah ini nih, naik sepeda, di foto. Oh ini ya, mereka jawab gitu. Ada beberapa yang jawab gitu. Tapi kalau misalnya mengenai pekerjaan, nggak dijawab atau enggak nanti dijawabnya pas hari Senin gitu. Tetapi ketika weekday itu mereka misalnya mereka serius ketika sampai sekolah itu mereka mengerjakan pekerjaan dan kalau misalnya belum saya selesai mereka tuh lembur di weekday di hari kerja. Tapi ketika eh, apa akhir pekan mereka ya udah buat eh, buat acara sendiri. Maksudnya buat acara akhir pekan itu acara mereka gitu. Kita jangan mengganggu dengan urusan pekerjaan gitu. Nah, ketika kita harus ke sekolah di akhir pekan, itu harus seizin Kepsek dan ada durasi waktunya. eh ada yang nggak aku tuh nggak ada teman kerja saya nggak bisa kerja lembur karena saya punya anak kecil di rumah. Nah udah gitu jadi saya kerjanya di hari Sabtu. Anak saya di asuh sama suami saya misalnya gitu. Nah beliau harus izinkan ke sekolah. Nah itu harus ngomong dulu sama Kepsek. Jadi nggak kayak di Indonesia yang bisa ke sekolah sewaktu-waktu gitu ya. Terus udah gitu bisa pulang sewaktu-waktu, apa mau malam-malam ke sekolah bisa, mau hari Sabtu atau Minggu kapanpun ke sekolah bisa. Nah di Korea enggak harus izin dulu gitu dan misalnya mau ngoreksi nih di hari Sabtu, oh berapa jam? 3 jam, berarti benar 3 jam. Habis itu pulang begitu. Ya ini agak apa ya, culture shock juga karena saya pernah laptop saya sedikit ngehang gitu ya. Saya di sana di dipinjami laptop juga. Saya mau pinjem gitu laptop sekolah ternyata nggak boleh dibawa ke rumah. Lalu saya ingin mengerjakan tugas saya di sekolah dan itu ternyata pakai izin dulu dan agak ribet karena saya bukan guru tetap gitu di sana, cuman magang aja gitu jadinya nggak jadi gitu. Nah ini ketika kita sudah mulai masuk ke makanan, nah makanan itu di sana culture-nya adalah
tipenya banyak banget dan kita akan makan kimchi ketika kita makan ya. Selalu ada kimchinya. Nah, kimchi itu kita boleh nambah dan itu gratis. Misalnya kita mau beli makanan Korea apa bibimbap gitu ya. Nah, itu ada kita dikasih kimchi. Nah, kalau misalnya kita makan kimchi, kalau mau nambah kimchi itu boleh gitu. Itu sudah eh, apa? Sudah aturannya begitu gitu ya. Jadi saya senang di sana. eh, apa bisa makan kimchi banyak-banyak, bisa makan sayur banyak-banyak dengan apa harga yang apa namanya harga makanan tapi kita bisa nambah lagi gitu. Seperti itu. Terus udah gitu makanannya itu porsinya banyak, besar dan macamnya banyak. Nah, seperti ini. Sorry ke ini ke. Nah, ini misalnya eh kimchi ya, kimchi yang ini itu nanti ada temennya gitu kan. Dan ini boleh nambah gratis gitu ya. Terus ini ada daging-daging. Ini kita pesan waktu itu pesan bibimbap. Ini untuk bertiga. Tapi kita tuh pesannya yang ini nih, bibimbap namanya. Ini halal, dikasih nasi juga. Terus ada supnya, terus ada kimchi dan kawan-kawan, terus ada dagingnya gitu. Nah, seperti itu kalau makan tuh banyak gitu apa porsinya dan untuk ukuran Indonesia porsinya besar sekali. Tapi mereka langsing-langsing karena ada tekniknya nanti ya. Seperti di drakor-drakor gitu, ramping-ramping gitu. Padahal makannya banyak, macamnya juga banyak gitu. Kenapa nih? Nah, nanti akan kita cari tahu bedanya sama orang Indonesia. Oke, di sana makan siangnya tepat waktu. Jam makan siang di sekolahan saya itu pukul 12.30 sampai 13.30. Jadi setengah satu sampai setengah dua, 1 jam. Nah, untuk kelas 9 dulu makan setengah satu. Untuk guru-guru boleh makan dari jam 12. Kemudian, eh, guru-guru boleh makan dari jam 12. Kemudian, aduh sorry, ya, kalau jam saya aktif. Apa namanya? Setelah itu, setengah satunya kelas 9. Kelas 8 ya 15 menit kemudian. Kelas 7 itu jam 1 gitu. Dan mereka tertib antri segala macam ya. Nah, kemudian makan siang itu saatnya mengobrol dengan rekan kerja. Jadi kalau kita kan kalau misalnya makan suka sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di sana ngumpul itu ketika makan siang. Jadi kadang-kadang ngobrolin apa gitu ya. Nah, itu pas makan siang gitu. Ini saya dengan ini depan yang ini kepala sekolah dan ini teman-teman dari Apsiu. Waktu itu ada Monef, ada kayak supervisi gitu. Kami dilihat ngajarnya. Nah, di sini siswa mendapatkan makan siang gratis. Lihat makan siangnya itu benar-benar bergizi banget dan guru membayar untuk makan siang. Gak kebalik ya. Guru itu tidak wajib bayar makan siang. Maksudnya kalau mau bawa sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ikut makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut makan bayar gitu ya. Tapi kalau siswa itu mendapatkan makan siang gratis dan itu wajib bagi siswa. Dan siswa di sekolah saya itu tidak boleh membawa snack. Kenapa tidak boleh membawa snack? Karena kalau misalnya diizinkan makan snack, itu nanti ketika waktu makan tiba itu mereka sudah kenyang, masih kenyang. Jadi mereka nggak makan. Jadi nggak boleh bawa snack. Kemudian bolehnya minum. Minum disediakan di sekolah. Jadi ketika makan siang itu mereka makan itu terus. Tapi ya kadang-kadang ada "Oh, aku lapar gitu. Ada juga yang nakal bawa apa snack gitu ya di tasnya atau misalnya mereka bawa bawa cola minuman soda tapi dimasukin ke tumbler gitu nggak ketahuan ada yang begitu gitu. Tapi semua siswa ikut makan di kantin. Nah, ini sama ya kayak tadi kimchi. Eh, Anak-anak itu boleh nambah makan siang bila masih lapar dan gratis gitu. Guru juga gitu. Boleh nambah, jadi udah makan nih, aku pengen masih lapar, boleh nambah lagi gitu. Itu tidak di ini bayaran, tidak dipungut bayaran. Ini contoh menunya, ini ada kimchi, terus ini ada jus gitu. Yang ntar yang sebelumnya ya, yang ada waktu dari FCU. Nah, ini ada ini kimchinya, itu ada eh, anggur, anggur hijau gitu. Terus ada nasinya, ada nasi dikasih kuning-kuning gitu, ada supnya gitu. Pokoknya makannya menggugah selera.
Oke. Nah, di sini kalau kita kan ketika istirahat, nah kita apa gitu ya, ibu tugasin ini ya ketika istirahat. Di sana nggak boleh. Jadi tidak boleh mengganggu istirahat mereka. Dilarang menugaskan siswa saat waktu makan siang gitu. Jadinya biarkan mereka makan, biarkan mereka bermain, atau misalnya ada yang mau ke ruang BK, silahkan karena ruang BK itu dibuka saat makan siang gitu kan ya, mereka boleh datang. Ada aktivitas-aktivitas seru di BK untuk menarik siswa datang gitu ya. Tapi tidak menugaskan siswa misalnya untuk eh, apa ngerjain soal atau apa ketika makan siang itu nggak boleh gitu. Jadi benar-benar pure murni mereka makan siang dan ketika ada event-event atau kampanye itu di makan waktu makan siang itu. Tapi tidak menugaskan apa untuk kumpul misalnya klub apa kumpul itu tidak dimakan siang tapi di pulang sekolah gitu. Terus, nah ini kebiasaan di Korea itu berjalan kaki setelah makan. Jadi setelah makan ini saya ambil fotonya. Ini bukan jalan kaki saat makan ya, tapi ini adalah kondisi sekolah saya. Ini waktu itu foto ini adalah waktu ada simulasi kebakaran gitu. Jadi mereka apa namanya keluar gedung gitu kan. Ini sebenarnya nggak pakai kursi roda, dia normal, cuman ini ceritanya simulasi kebakaran aja. Dan apa ini jalannya di ini masuk masih area sekolah itu bisa untuk jalan kaki keliling-keliling bisa sampai 15 menit, bisa sampai setengah jam sambil ngobrol gitu antara guru gitu ya. Untuk membahas program-program sekolah atau misalnya cerita cerita apa gitu ya yang membahas siswa atau misalnya bahas apa gitu. Nah, itu saatnya di sekolah setelah jalan kaki setelah makan. Jadi ini salah satu resep kenapa orang Korea itu ramping-ramping. Karena kalau Indonesia kan setelah makan itu diam. Ya nanti teh ngantuk weh. Nah kalau di Korea eh, mereka berjalan kaki setelah makan. Gitu. Minimal 15 menit. Nah kok bisa jalan kaki di lingkungan sekolah? Emang sekolahnya seluas apa sih? Nah ini dia sekolahnya. Jadi ini di lingkungan sekolah. Jadi ya lumayan lah ya kalau misalnya jalan setengah jam keliling-keliling itu luas sekali. Nah, ini di lapangan belakang sekolah. Ini saat autumn ya, itu suhunya -4. Jadi dingin sekali saya pakai sarung tangan. Dan apa namanya, ya, ya ini kalau mau jalan itu keliling sekolah gitu, ya, ya nggak keringetan dan setelah makan gitu ya. Dan lumayan bisa kalorinya bisa terbakar gitu. Jadi memang luas banget sekolahnya. Dan ini tidak hanya di Sejong saja, tetapi di seluruh Korea juga seperti itu. Luas-luas dan fasilitasnya lengkap. Nah, kemudian kebiasaan Korea, orang Korea lainnya adalah sikat gigi setelah makan. Tidak hanya guru, siswa pun begitu. Jadi ketika habis makan itu toilet penuh sama guru yang sikat gigi gitu. Terus ada siswa juga ada apa namanya? Ada sikat gigi. Jadi tidak tidak aneh dan hal yang biasa ketika misalnya ada souvenirnya adalah odol dan sikat gigi. Gitu misalnya buka rekening di bank, dikasih souvenirnya eh, pasta gigi dan sikat gigi. Lalu eh, ada apa datang ke mana dikasih souvenirnya pasta gigi dan sikat gigi gitu karena orang Korea ada pada suka sikat gigi itu bisa sehari 5 kali. Saya awalnya kaget juga ya, ih apa namanya sikat gigi terus gitu kan ya. Terus udah gitu ternyata eh kenapa mereka sikat gigi terus? Mereka menjaga kesehatan mulut, gigi dan mulut. Eh, dokter gigi sangat mahal. Di Indonesia juga mahal ya. Nah, di Korea juga mahal banget. Karena teman saya pernah sakit gigi dan itu ketika ke dokter itu mahal dan prosesnya ribet di sana. Jadi mereka harus menjaga kesehatan gigi gitu. Ya, makanya dengan sikat gigi setelah makan gitu. Oke, ketika makan itu jarang tersedia garpu. Jadi seringkali ditemui hanya sendok dan sumpit. Jadi sendok doang. Jadi kadang-kadang kan kalau yang tidak terbiasa pakai sumpit, uh, bisanya pakai garpu itu agak agak uh, harus terbiasa sendiri, harus membiasakan diri gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya mie pakai sendok kan nggak enak ya. Enaknya pakai sendok dan garpu gitu. Tapi nggak ada garpu, jarang gitu loh.
jarang garpu. Jadi kebanyakan ya pakai sumpit aja. Jadi mulai belajar buka YouTube bagaimana how to use chopstick gitu ya. Nah, itu bisa bisa dipraktekkan gitu. Jadi kalau yang udah biasa sih pakai sumpit ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, nah itu culture shock sendiri setelah ke Korea karena jarang ketemu garpu. Oke, nah ini dia yang beda sama orang Indonesia ya, guru-guru Indonesia. Kita di ruang guru tuh ya makan di situ. Kadang-kadang ada ruang sholat di situ. Mau selamatan, ada guru yang ulang tahun di situ. Kalau di sana enggak. Jadi makan besar itu hanya boleh di ruang makan itu atau di ruang meeting gitu ya. Bukan di ruang guru. Terus ruang guru ngapain ya? Ruang guru tuh kerja sama bolehnya makan snack, roti, buah, kopi atau teh. Gitu, minum kopi atau teh, snack, roti atau buah. Udah itu. Jadi kalau makan besar itu di ruang makan gitu, bukan di ruang guru. Itu apa kita tuh misalnya lapar, ih lapar, gimana dong kita apa paling makan snack atau enggak kita keluar dulu ke ruang meeting yang tempat kita sholat gitu. Nah, boleh makan di situ gitu kan. Kalau ruang makan tuh agak jauh ya, kantin itu agak jauh. Jadi jalannya agak agak lumayan gitu. Ya deket sih, cuman agak harus keluar gedung dulu ke gedung sebelah. Nah, kalau misalnya si ruang meeting itu ruangannya samping ruang guru gitu. Jadi kan lebih deket. Nah, itu kita biasanya kalau lapar banget ya kita makan agak makan besarnya di situ gitu. Tapi kalau misal minum kopi ya di ruang guru nggak apa-apa. Snack, roti atau buah. Gitu. Dan yang berbeda, ini kita udah masuk pembelajaran, itu guru-gurunya berdiri sepanjang jam pelajaran. Jadi nggak ada yang duduk dan ada aturannya kalau misalnya di apa di Korea itu guru-guru harus berdiri gitu. Di sekolah teman saya ya, itu sudah ada aturan dilarang duduk. Tapi setelah saya lihat di sekolah saya, guru-gurunya juga berdiri sepanjang jam pelajaran. Ada sih ruang apa nih, ini kan meja gurunya itu disetting untuk berdiri. Jadi kayak podium gitu ya. Kan kalau di Vietnam di Indonesia kan meja benar-benar meja yang guru tuh kalau nulis tuh harus duduk dulu gitu ya. Nah, di sana si mejanya itu nyambung sama komputer itu ini apa disettingnya se sedada ya. Jadi ya kita harus berdiri gitu. Kalau jongkok kalau sorry, kalau duduk nggak enak gitu. Jadi settingannya memang berdiri. Nah, kemudian yang amazing lagi adalah masuk dan keluar kelas tepat waktu. Jadi belnya itu ada dua. Jadi belnya misalnya kita masuk jam 9. Nah, jam 9 itu 1 menit sebelum jam 9 itu ada bel suara. Misalnya sebentar lagi akan masuk gitu ya. Nah, si anak-anak itu, si siswa itu mendengar bel suara itu sudah lari ke kelasnya. Padahal mereka lagi bercanda sama temennya segala macam lari-lari. Terus sudah gitu ngedengar bel suara itu mereka lari. Dan eh, pembelajaran itu dimulai ketika bel jam 9 teng. Itu siswa udah duduk rapi, gurunya juga ada di kelas. Jadi beda sama kebiasaan orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mah ke kelas teh nunggu bel, misalnya gitu ya. Bel kita baru OTW dari ruang guru. Lalu setelah OTW bel tuh ya, OTW dari ruang guru, habis itu kita ketemu apa gitu siswa nyapa. Terus ketemu guru nyapa, nyapa, kadang-kadang ngobrol bentar. Nanti ke kelasnya teh baru berapa menit kemudian. Kalau di sana enggak. Jadi eh, setiap pergantian jam itu ada break 10 menit. Jadi itu memfasilitasi orang-orang yang pengen pipis. Terus udah gitu ada yang kelupaan ngambil di ruang guru apa gitu kan ya. Terus udah gitu eh, habis ngajar di kelas 7A. Dia harus ngajar di kelas 9B misalnya. Kan harus OTW dulu tuh jalan. Atau enggak misalnya naik tangga atau gimana. Nah itu ada waktu 10 menit itu gitu. Beda dengan kebiasaan orang Indonesia. Jam ke 1, kedua, bel, tet, udah. Habis itu masuk aja ke kelas yang lain. Jadi kan kita suka ditolerir, oh iya ya, OTW-nya dari kelas yang lain ke sini berapa menit. Jadi kita datangnya malah dikit gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sana enggak. Karena kan ada break 10 menit. 10 menit itu apa kurang 1 menitnya itu ada bel suara itu tadi. Terus udah gitu si siswa itu udah langsung masuk kelas, duduk rapi, lalu gurunya pun sudah di kelas. Jadi kadang-kadang kurang 5 menit itu guru sudah OTW ke kelas dengan membawa
barang apa barang-barang untuk mengajar gitu. Nah, jadi mulainya tepat waktu jam 9 misalnya seperti itu. Lalu setelah apa namanya selesai waktu itu sempat belnya tuh nggak bunyi-bunyi dan anak-anak nggak dikeluarin walaupun sudah jamnya tapi mereka cuma lihat-lihat kok belum bel ya gitu jadi keluar tuh berdasarkan bel gitu jadi nggak oh ya ini udah jam 9.45 udah waktunya ini ya kalian boleh keluar duluan padahal belum bel itu nggak ada di sana jadi benar-benar masuk dan keluar tepat waktu gitu tertib sekali dan disiplin sekali. Oke, pakaian guru bersifat bebas. Ini beda sama orang di Indonesia ya. Kita sangat seragam banget gitu. Jadi banyaknya seragam melebihi dari banyaknya hari gitu. Tanggal hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, tanggal 17 apa, tanggal 22 seragamnya beda lagi. Tanggal 14 beda lagi. Tanggal pokoknya seragamnya banyak melebihi jumlah hari gitu. Tapi kalau di sana, nih contohnya teman saya ketika mengajar itu ada jeans, pakai jeans sama kaos oblong. Lalu, nah ini misalnya ini ada guru yang sedang mengajar, ini pakai rok pendek, pakai stocking. Lalu ini pakai kaos dilinting, ininya jeans. Nah, pakai ini ya, pakai sandal sekolah, ini juga sepatu sekolah. Begitu. Siswanya juga gitu, bebas apa pakai seragam, tapi kadang-kadang dipadu-padankan dengan baju punya sendiri, rok punya celana punya sendiri. Oke, ini juga ini kita ini guru saya waktu di FCU pakai celana pendek, pakai sepatu bot. Udah gitu, ada juga yang pakai dress begini gurunya gitu ya. Itu menjadi kalau di kita mungkin pakai pakaian begini langsung aneh gitu ya. Kalau di sana biasa aja gitu. Biasa aja kayak misalnya kayak gini tadi pakai mana yang oblongan tadi ya. Ya biasa aja gitu. Bukan nggak seperti tidak masalah gitu. Ini pakai rok pendek juga nggak masalah. Ini pakai celana pendek ya biasa aja gitu kayak bukan masalah gitu. Pakai dress apa apa gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Oke, yang ini setiap pembelajaran waktunya durasinya 45 menit dan interaktif. Interaktifnya semua pakai apa teknologi dan gurunya itu baik yang muda yang tua bisa mengoperasikan komputer si Smart TV ini dari komputer sini di ini ke apa Smart TV lalu soundnya gitu semuanya baik yang muda atau yang tua. Jadi nggak ada aduh nggak bisa ini mah aku mah gaptek lalu manggil ini yang bisa petugas TU tolong ini tolong dicolok-colokin. Nah, enggak begitu. Jadi mereka benar-benar sendiri gitu. eh dan oke ini ini pelajaran olahraga ya. Mereka 45 menit. Jadi kalau di Indonesia kan olahraga tuh 3 jam. 3 jam itu one shot. Jadi satu pertemuan 3 jam. Nah, kalau di Korea, tiga jam, tapi dijadikan 3 hari. Jadi siswa itu olahraga seminggu 3 kali, gitu. Jadi sejam, sejam, sejam. 45 menit, 45 menit, 45 menit. Udah gitu, apa namanya? Ini misalnya lagi belajar tenis ya. Belajar tenis itu satu-satu beneran. Tapi yang lainnya ini ada 3 lapangan. Yang ini untuk tenis, yang ini misalnya untuk volley, sana volley, yang ini bulu tangkis. Nanti setelah ya grup ini nanti geser nih ke lapangan yang sana. Eh, Mereka belajar volley. Terus nanti geser lagi bulu tangkis. Jadi 45 menit itu efektif sekali. Terus belajar tenisnya, ini guru olahraganya pakai celana pendek ya di sana. Itu pakai ini alat pelontar bola tenis gitu. Nanti si muridnya kan ini kan dilontarkan nih si bola tenisnya ke sana. Lalu si muridnya kan mukul gitu kan. Nanti dibalas sama gurunya seperti itu. Kita ke sini sekarang. Ini ada pelajaran bahasa Inggris. Ini lagi belajar vocabulary. Ini pakai tablet yang dipinjamkan oleh sekolah. Jadi ketika guru masuk itu bawa tablet sejumlah siswa misalnya atau sejumlah kelompok pakai aplikasinya, handoutnya. Nah, ini semuanya disiapkan gitu. Ini pelajaran seni, apa seni mereka pakai alat seperti ini juga waktunya 45 menit.
Dan ini contoh guru yang ngajar di Korea untuk 1 jam pelajaran itu sampai bawa troli 3 tingkat. Saya juga awalnya kaget ya, itu isinya apaan sih? Kok heboh amat kalau ngajar teh? Ternyata setelah saya di Korea, ketika saya ngajar juga begitu, bawa segala rupa. Misalnya pensil warna, walaupun di kelas ada, kita prepare dulu pensil warna untuk di sana kan maksimal siswanya 24, berarti kita bawa 24 kontak. Nah, itu udah satu atas sendiri. Handout udah gitu di kedua. Tablet ketiga misalnya gitu. Atau misalnya congklak apa alat peraga segala macam dibawa ke situ. Ya penuh akhirnya 3 tingkat itu. Seperti itu ngajarnya di Korea tuh benar-benar kayak show gitu ya. Dan guru ketika jam kosong itu kalau di kita kan makan, ngobrol, ngerumpi atau misalnya ada yang keluar dulu gitu ya. Itu di sana mempersiapkan pembelajaran. Jadi di Korea itu ngajarnya misalnya ngajar untuk minggu depan kita udah persiapan dari minggu ini bikin slide-nya terus diterjemahin pakai bahasa Korea. Jadi kita bikin slide-nya pakai bahasa Inggris. Nah, udah gitu eh, apa takut yang siswa nggak ngerti kalau pakai bahasa Inggris, jadi kita ditranslate ke bahasa Korea. Jadi satu slide itu ada 2 bahasa gitu. Eh, jadi mereka juga tetap mengerti. Nah, itu kita bikin worksheet-nya, kita bikin alat peraganya segala macam gitu ya. Nah, itu persiapannya tuh yang itu yang melelahkan, tapi menantang juga. Terus, nah ini misalnya di kelas teknik itu mau bikin kayak gini, welcome nih ya, nih mau bikin, tapi namanya bukan nama Korea, jadi si nama Korea itu diubah menjadi nama Inggris ya. Jadi bukan huruf Hangul. Nah, ini gurunya nyontoin seperti itu. Kemudian yang lain, misalnya ini di pelajaran matematika bagaimana kubus terbentuk dari 3 prisma. Gitu. Ini mereka beneran ini sendiri, ngegunting sendiri dan itu guntingnya satu-satu. Jadi si guru itu membawa 24 gunting gitu. Terus udah gitu lemnya gitu ya. Jadi nggak ada yang rebutan, nggak ada yang berantem gitu. Apa semuanya kebagian, semuanya bekerja. Jadi waktu itu kan saya bawa congklak itu cuman em, tiga, tiga congklak sama biji-bijinya itu saya dengan teman saya itu total bawa 3 gitu kan ya. Itu di sana diprotes. Cuman bawa 3, nanti yang lainnya nggak ikut serta gitu. Iya Bu, soalnya ini eh, bawa 3 tuh karena kami kan over bagasi. Maksudnya kalau bawa 20 kan lumayan juga besar banget ya. Jadi takutnya over bagasi. Sedangkan kita kan ngajar nggak congklak aja gitu ini. Jadi kita dibagi-bagi misalnya apa bawa bola bekel, kita bawa beberapa, terus selain congklak juga kita bawa selendang buat nari gitu, seperti itu. Baik, ini contoh pembelajarannya. Jadi ada pelajaran masak. Waktu itu kita bikin pecel. Nah, ini ada ruangannya sendiri masak untuk yaitu dapur ya, ruang ruang ini apa untuk dapur bersama-sama siswa ini belajar metaverse. Jadi siswa bikin scan nanti ini apa mereka gambarnya pilih sendiri. Ini kebetulan anak ini memilih gambarnya bayi. Jadi ketika ini di scan itu muncul gambar bayi. Ini contohnya pembelajaran di Korea yang interaktif dan cuman 45 menit gitu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan break 10 menit setiap habis belajar 45 menit. Dan ini berlaku di seluruh Korea. Jadi misalnya opening nih, opening kan cuma 10 menit. Opening itu ini wali kelas masuk udah gitu dari 8.50 ke jam 9 itu 10 menit. Jadi kalau yang pengen pipis, apa pengen minum, nah ini waktunya. Atau gurunya OTW dari kelas mana ke kelas mana, eh, masih ada waktu. Lalu 45 menit habis itu 9.45 ke 9.55 10 menit lagi istirahat. 10.40 ke 10.50 10 menit 10 menit lagi istirahat. 11.35 sampai 11.45 10 menit lagi. Jadi yang nggak ada istirahat pertama, istirahat kedua. Istirahat yang mbak lama itu adalah lunch time itu 1 jam. Yang tadi buat ke apa buat makan siang, udah gitu boleh ke ruang BK ya, karena di sana biasanya setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya bikin popcorn, melukis, mewarnai, terus udah gitu. Jadi BK tuh tidak
bukan ruangan yang menyeramkan gitu. Malah mereka tuh ruang BK tuh penuh banget setiap harinya. Jadi misalnya kan kelas 9 jam setengah satu tuh makannya. Nanti yang ke situ nanti kelas 8 sama kelas 7 dulu. Gitu. Apalagi kelas 7 ya makan siangnya jam satu. Nanti kelas 9 nah beres makan ke ruang BK. Ngapain gitu. Ada juga yang curhat, ada yang bermasalah juga ada gitu. Tapi BK itu atau enggak mereka ke perpus gitu ya. BK itu bukan ruangan yang menyenangkan, tapi banyak aktivitas-aktivitas untuk menarik siswa. Baik, yang selanjutnya itu ini adalah culture shock sendiri yang berbeda dengan Indonesia. Kita wajib paham recycle. Jadi di Korea itu baik kita di apartemen atau di sekolah itu ada recycle sendiri gitu ya. Nah ini contoh recycle-nya. Jadi kita harus bisa memilih sampah sampah itu kita kelompokin lagi. Yang pertama sampah makanan. Kita semua paham ya sampah makanan. Baik itu kulit telur, baik itu sisa makanan itu ada plastiknya sendiri. Yang kedua sampah yang buat recycle, misalnya si ini nih tempat-tempat plastik, kaleng-kaleng, styrofoam itu jangan dibuang ke sampah selain makanan, ke sampah lain-lain jangan. Nah, tapi ada di recycle sendiri. Jadi si sampah lain-lain itu adalah setelah kita sortir dari makanan ke dan recycle, baru itu ke sampah lain-lain yang dibuang ke tempat sampah. Nah, ini ada sampah apa namanya? Ada recycle untuk kardus gitu ya. Ini kebetulan saya foto di perumahan di apartemen saya. Lalu ini sampah kayak gelas-gelas kertas ada tempat sendiri. Ini dus dari styrofoam ini dari styrofoam gitu. Jadi, nah ini kita eh, ketika di Korea harus bisa memilih ini masuk ke mana, ini masuk ke mana, begitu. Dan kita wajib punya plastik sampah. Ini sampah lain-lain, ini sampah makanan. Biasanya emang yang makanan tuh hijau dan ukurannya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Saya membeli yang kecil karena kalau misalnya kan cuma sendiri, jadi sampah makanannya untuk sendiri. Jadi segera dibuang ke tempat sampah. Gitu. Kalau sampah lain-lain ada lagi tempat sampahnya beda. Terus lalu sisanya adalah ke recycle. Di sekolah juga gitu, ada recycle. Jadi ya siswa itu dari kelas eh, membuang sampahnya ke recycle sendiri. Oke, ini di ruang makan. Jadi siswa yang makanan yang nggak habis itu diajari kalau misalnya makanan dikumpulkan di mangkok. Lalu si sumpitnya taruh sini, si garpunya di sini. Tadi yang saya bilang di Korea itu kami jarang ketemu garpu gitu ya. Jadi adanya sumpit sama sendok gitu ya. Dikumpulkan di sini. Lalu ini garpu apa sendoknya di sini. Si makanannya dikumpulin di mangkok. Kemudian nah sisa makanan itu dibuang ke sini. Ada dua. Jadi kalau yang satu tuh udah penuh ditutup ke tempat satu lagi gitu. Terus di mereka naruh sendiri mangkoknya di sini. Udah bersih kan berarti ya maksudnya kotor sih, tapi udah nggak ada sisa-sisa makanan. Si ininya apa bakinya itu di sini tempatnya. Jadi tempat mejanya itu ditinggal setelah anak-anak meninggalkan meja tersebut sudah rapi. Si petugas kantinnya itu tinggal ngelap aja sama semprot pakai cairan gitu, dilap-lap, tapi nggak ada sisa makanan di sana. Jadi ada tempatnya sendiri. Dan yang ini ntar aku tunjukin. Nah, yang ini khusus eh, ini khusus sisa makanan. Jadi kalau misalnya tadi kan dapat jus, tapi jusnya dalam bentuk kemasan, itu kemasannya tidak dibuang ke situ karena kan nggak kemasannya bukan sisa makanan. Maksudnya itu plastik ya, itu ada tempatnya sendiri gitu. Jadi ini anak-anak udah ngerti. Ini diajarin dari TK. Dari TK itu mereka belajar ngambil makanan sendiri, terus udah gitu makan dan menaruh alat-alat makannya seperti ini gitu. Saya sempat school visit ke TK, ternyata ya sama kebiasaannya gitu. Jadi mereka sudah tertib gitu. Jadi masuk SMP tuh udah jadi gitu ya.
diajarin dari TK masih kecil. Baik, nah ini dia, guru harus sehat. Kenapa ya? Semuanya juga iyalah, guru harus sehat. Kenapa di Korea tuh guru wajib sehat? Karena kalau misalnya sakitnya lama, 2 hari sakit itu untuk orang Korea tergolong lama. Karena kalau misalnya sakitnya lama gitu ya, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kalau apalagi bertahun-tahun itu dia akan dipecat. Jadi guru harus sehat. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan? Ini contohnya, ini di sekolah ada fasilitas gym. Fasilitas gym ini ada pelajaran gym untuk anak-anak dan untuk siswa. Nah, guru juga bisa apa namanya menggunakan ini. Gitu. Ini teman saya. Terus makanya gurunya tadi sikat gigi, jalan. Kadang-kadang kami punya klub badminton dan main badminton sore hari gitu ya. Terus ada yang menjaga kesehatannya dengan olahraga, dengan bersepeda, ada yang lari, ada yang kalau jalan mah udah itu mah makanan sehari-hari ya. Tinggal di negara maju pasti ini jalan gitu. Apa pasti wajib jalan jauh gitu ya. Dan itu jalan itu juga culture shock sendiri bagi guru Indonesia gitu Kak, bagi kami gitu ya. Nah, ini seperti ini karena kalau misalnya di Korea itu guru termasuk pekerjaan yang prestisius dan gajinya besar. Jadi eh, jadi guru itu susah masuknya. Jadi tesnya banyak. Kemudian ketika jadi apa guru dengan gaji yang besar, tuntutannya banyak gitu ya. Mengajar dengan interaktif, harus apa kuat berdiri lama. Kalau gurunya nggak sehat, ya susah gitu kan. Dan banyak yang pengen jadi guru. Eh, jadi kalau misalnya gurunya setelah menjadi guru sakit, itu saya bertanya kepada teman saya, kalau gimana kalau misalnya sakit? Ya kalau sakitnya lama ya diberhentikan. Kami emang mencari guru lagi yang lain, katanya gitu. Seperti itu makanya mereka sangat menjaga makanan, menjaga olahraganya gitu supaya tetap sehat. Oke, ini contohnya diajarin. Ini guru olahraga ya. Kalau di sana guru olahraganya kelihatan kalau misalnya ih, badannya kebentuk oh pasti guru olahraga gitu. Seperti itu. Oke, dan ini mungkin berbeda mutasi guru dan TU setiap 3 sampai 5 tahun. Jadi tidak ada yang abadi di sana. Baik guru maupun TU akan dimutasi dan itu bukan mutasi itu udah kayak hal biasa aja gitu. Kalau di kita kan masih kalau misalnya mutasi, oh pasti ada masalah ya gitu. Oh pasti ini hukuman ya. Nah, di Kota Bogor sendiri ini di, mencoba digeser karena saya termasuk yang dimutasi di bulan kemarin, di bulan Januari ya. Dan itu akan ada mutasi lagi di bulan Maret dan di bulan Juni gitu. Nah, kalau di Korea itu setiap 3 tahun maksimal 5 tahun itu pasti pindah. Gitu. Kenapa? Supaya penyegaran, supaya apa bisa belajar hal yang baru. Karena saya merasa apa saya di sekolah baru ketemu teman baru, ketemu murid baru, bukan murid baru baru masuk ya, maksudnya saya ketemu orang-orang yang berbeda dan lingkungan yang berbeda. Jadi kayak refresh lagi. Nah, kalau di Korea ini udah jadi kebiasaan gitu. Dan itu eh, saya sangat mendukung banget seperti ini. Jadi tidak ada yang lama di sekolah akhirnya ngerasa menguasai sekolah gitu. Tidak ada dan ketika saya apa teman saya bertanya eh, awalnya saya bertanya kalau di Korea ada mutasi guru semua TU ya setiap 3 sampai 5 tahun. Iya. Loh kenapa? Kan bisa ngejauhin dari rumah. Ya kami memang budayanya seperti itu. Kalau di Indonesia gimana? Waktu itu kan saya belum dimutasi ya di sekolah yang lama. Di Indonesia enggak kalau mutasi karena pengen aja gitu. Karena saya waktu itu pindah ke sekolahan yang sebelumnya itu atas keinginan saya sendiri gitu. Kalau pengen aja, kan saya bilang gitu. Wah, nggak ada mutasi. Iya, bahkan ada yang dari awal menjadi guru sampai pensiunnya di situ. Ih, tidak enak sekali. Itu sangat membosankan gitu. Nah, seperti itu komentarnya. Ternyata iya juga sih setelah saya dimutasi kemarin di Januari, ternyata seru juga gitu ya. Dan kita bisa refresh. Dan ini di Korea sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya. Dan ini yang seru, cuti ayah hingga 3 tahun dan masih terima gaji. Ini maksudnya apa sih? Jadi kan kalau misalnya lahiran, si istri lahiran, misalnya istrinya guru,
atau istrinya non guru. Kalau istrinya guru kan cutinya 3 bulan ya kalau di Indonesia ya. Kalau di sana si istrinya lahiran, si ayahnya juga bisa cuti gitu. Hingga 3 tahun dan masih terima gaji. Ini saya temui di teman-teman kerja saya. Jadi ada yang waktu itu yang tadi guru bahasa Inggris ya, itu eh saya apa observasi kelasnya. Kemudian minggu depannya beliau sudah tidak ada gitu. Terus saya nanya sama guru mentor saya, ini kemana ya guru bahasa Inggris itu pada ngajarnya enak. Oh istrinya lahiran. Dia nih ngambil cuti nih 3 tahun katanya gitu. Wow, ngambil cuti ayah 3 tahun untuk bantuin ini apa istrinya. Nah, kemudian guru matematika itu saya waktu pas awal kan teman saya guru bahasa Inggris. Saya guru matematika. Nah, guru bahasa Inggris teman saya itu udah langsung dikenalin sama guru bahasa Inggrisnya gitu. Terus apa namanya? Ditanya kan ini oh ini dikenalin ini guru bahasa Inggris gitu kan. Eh aku mana ya guru matematika aku ya. Terus saya nanya, Bu, saya guru matematikanya mana? Saya pengen kenalan. Ternyata guru matematikanya belum datang karena guru matematika sebelumnya itu di rotasi, dimutasi. Dan guru matematika ini adalah beliau sebelumnya ngambil cuti setahun. Ngambil cuti setahun, kemudian ditempatkan di sekolah saya. Jadi yang guru bahasa Inggris tadi bisa jadi setelah 3 tahun ditempatkannya tidak di sekolah itu. Jadi sekolah lain yang membutuhkan guru bahasa Inggris begitu. Seru ya. Nah, ini harus kuat jalan kaki. Nah, tinggal di negara maju itu harus kuat jalan kakinya karena Indonesia adalah negara yang termalas untuk jalan kaki. Jalan kaki itu di kita tuh aneh, ya nggak sih? Terus udah gitu jalan itu banyak yang nggak punya trotoarnya. Terus ketika jalan, ih ya ampun, itu apa nggak punya ongkos ya? Aku jalan kaki. Kebanyakan orang-orang berpikir seperti itu. Lalu kadang-kadang kita dijejerin, abang ojek atau teman sendiri, ayo Bu, ikut saya. Ya, jangan jalan kaki, kasihan, panas, jauh. Nah, seperti itu akhirnya males jalan kaki. Lalu banyak ojek, banyak motor murah. Orang-orang semua pada naik motor. Jadinya nggak terbiasa jalan kaki. Nah, ketika di sini, waktu saya di Australia juga gitu, jalan kaki kemana-mana. Di Korea pun begitu, jalan kaki kemana-mana. Dari kamar, turun ke bawah ke apartemen, keluar ke bis, keluar ke convenience store kayak Indomaret gitu, jalan kaki jauh. Nah, kita harus kuat. Jadi, dia kemana-mana jalan kaki. Ini dia ketika kita di Seoul, sama mbak-mbak dari Apsiu, mbak dan mas dari Apsiu itu kita jalan kaki dan jalan kakinya lama sekali. Ya lumayan lah bagi orang Indonesia gitu ya. Dan ini saya sangat belajar jalan kaki dan karena jalan kaki bisa turun berat badan gitu. Jadi kita luangkan waktu untuk jalan kaki. Seandainya cari-cari waktu, misalnya bisa jalan kaki sebelum naik angkot, jalan kaki dulu. Misalnya kita naik angkotnya 3 kali, oh yang pertama jalan kaki dulu deh ke sana. Jadi minimal kita sehari ada jalan kaki 30 menit gitu karena itu sangat baik untuk kesehatan. Kalau misalnya 10.000 langkah berapa? Kalau 10.000 langkah saya tempuh dalam waktu 1,5 jam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen nih eh apa pengen olahraga, pengen ramping, pengen lebih pengen menurunkan berat badan, luangkan waktu untuk jalan kaki dan kalau misalnya 10.000 langkah itu 1,5 jam. Jadi biasanya saya olahraganya itu mencuri-curi waktunya. Kalau misalnya mau kemana gitu, saya jalan kaki dulu pulang sekolah. Atau enggak nanti abis maghrib gitu ya. Kalau nggak ada webinar, kalau nggak hujan, tahu sendiri Bogor kota hujan ya. Kalau nggak ada webinar, nggak hujan, saya jalan kaki habis maghrib 1,5 jam plus lari, terus nanti pulang gitu. Ya lumayan saya di Korea itu dari saya tergendut saya sampai saya sekarang pulang apa sampai sekarang itu saya turun 25 kilo. Jadi dulu tuh saya gemuk banget. Terus di Korea saya jalan kaki, jaga makanan, kemudian belajar lari dan akhirnya bisa turun begitu. Bisa turun berat badan. Jadi Bapak Ibu mulai jalan kaki. Semangat dan pakai sepatu yang nyaman. Jangan pakai sepatu yang tidak nyaman karena akan menjadi penyiksaan. Oke, dan saya kaget juga
ada orang-orang Korea itu jalan kaki dan olahraganya malam. Ya, jadi mereka sangat menjaga eh, badannya. Dan ini ikon Sejong City yaitu Gemgam Bridge. Ini perumahan. Apartemen saya sebelah sono. Terus gitu saya biasanya jalan ke sini dan ini tuh sangat indah. Saya belajar orang Korea habis makan jalan kaki dari sini, dari jembatan ini. Kenapa orang-orang pada pakai baju bagus, kok jalan kaki? Oh, ternyata mereka habis makan. Udah gitu malam-malam kok masih rame ya. Oh, ternyata mereka olahraga malam-malam gitu. Dan sampai saya pulang, misalnya saya habis maghrib itu apa namanya ke sini gitu ya. Terus jam 9 tuh masih ada yang baru datang gitu untuk lari gitu. Kadang-kadang setengah 9 ada masih rame gitu ya. Seperti itu. Oh, ternyata mereka olahraga malam hari. Nah, pantesan badannya artis-artis Korea itu ramping-ramping. Nah, ini rahasianya jalan kaki dan lari. Oke, mungkin demikian. Kita lanjut ke Q&A. Ini sudah banyak sekali. Ini chatnya merah. Maaf, saya tidak bisa melihatnya ya. Oke, saya step share dulu. Baik. Hmm. Silakan Bu Wahyu. Ya, walah, terima kasih Ibu. Kamsahamnida. Samida. Sarang Beo. Sarang Beo. Wah, super sekali Ibu pengalaman-pengalaman di sana. Hmm. Tadi saya mendengarkan Ibu juga sambil tertawa-tawa, sambil berdecak kagum kok beda ya sama kita. Hmm. Contoh tadi Bu, kalau sudah pintar di sana merecycle sampah, Ibu Hmm. harusnya kembali ke sini jadi direktur Bu, Hmm. direktur bank sampah. Di sini sedang digalakkan nih rame-rame di PKK kami ini terutama di Wonosobo ini banyak ini bank-bank sampah Bu di RT-RT ini karena untuk memang membiasaan yang baik ya Bu, harus dimulai dari hal kecil gitu. Hmm. Nah, terima kasih sekali Bu, super sekali nih pengalaman-pengalamannya. Saya jadi membayangkan sama tak cocokkan kalau lihat drakor itu Bu. Oh ya betul ya apa yang disampaikan itu kok banyak cocoknya gitu. Iya. Nah, mungkin ini dari teman-teman juga sudah banyak sekali pertanyaan ini di Hmm. kolom chat Hmm. ini. Tadi ketika Ibu menyampaikan ini juga sudah banyak yang komentar. Ini ada beberapa dari mungkin saya bacakan Hmm. eh, dari mana ya ini ya. Dari ini nih yang Banyak tadi sekali. Ibu Emma ya, saya baru buka Dari kakak. langsung. Oh ya, saya lupa nih nyampe ini nih. Kalau di Oh, Korea ya, nggak boleh tanya agama seseorang, ini. apakah sekolah di Korea ada pelajaran agama? Tidak ada, tidak ada pelajaran agama. Oh, enggak ada itu. Jadi adanya pelajaran etik dan tidak ada berdoa gitu di sana. Jadi ketika masuk kelas tanya kabar, persepsi gitu ya, apa langsung pembelajaran gitu. Baik acara-acara resmi ya kayak seminar-seminar gitu nggak ada pelajaran agama, nggak ada pelajaran agama, sorry, nggak ada berdoa gitu, seperti itu. Oh. Hmm. Ini ada dari Bu Eko ini tadi komentar mendadak lapar itu tadi mesti melihat anu Bu menu-menunya itu Bu. Itu kalau kimchi Ah, itu rasanya kayak apa Bu? asem. Awalnya saya tuh nggak suka, Ini udah gitu asam. karena asem. Awalnya saya nggak suka kimchi gitu karena apaan sih ini rasanya aneh. Tapi karena saya di Korea itu mulai menjaga makan, jadi saya kan makan. Jadi saya tuh sebelum ke Korea tuh gemuk banget, 85 kilo saya tuh. Wis. Serius. Dengan tinggi 163 ya, 163, 165-an lah. Saya 85 kilo itu sangat-sangat gemuk. Ntar aku cari dulu foto aku. Foto aku gendut. Ntar. Terus udah gitu sambil cerita ya, sambil saya nyari. Eh, nah, apa namanya? Udah gitu saya bertekad, eh, saya berpikir di Korea saya akan banyak jalan. Udah gitu, mudah-mudahan saya satu apartemen sendiri supaya saya bisa masak sesuai dengan keinginan saya karena nggak bisa masak. Lalu apa namanya? Saya ini apa namanya? eh bertekad untuk jaga makanan. Jadi saya cuma makan mentah doang waktu itu. Terus waktu itu kata teman saya coba rebus deh, rebus-rebusan. Akhirnya saya makan rebus-rebusan. Lalu saya nggak makan gorengan, nggak makan nggak makan tepung, nggak makan gula, nggak makan asin.
nggak makan keripik kerupuk. Terus udah gitu, apa namanya? Apalagi ya? Santan mah di Korea nggak ada santan. Nggak bawa Iya. sambal. Kenapa? Ke sana nggak bawa sambal. Nggak bawa. Nggak Aku nggak bawa suka sambal pedes. terasi. Heeh, nggak suka pedes. Nah, udah gitu Kan hasilnya khasnya, ini. khasnya itu. Khas Indonesia. Ini dia. Wow. Ini dia. Aku Iya. then Ya and now. Allah, subhanallah. Itu. Yang Jadi kiri ya, Bu. seriusan beneran aku pernah segemuk itu. Ya Gitu. Allah. Kok Mm-mm. beda sekali ya, Bu. Iya. Nah Jadi itu, glowing, jangan-jangan itu tadi kayak Pak Catur tadi bilang, apa ke sana juga sambil apa operasi plastik. iya itu. Jadinya karena banyak jalan, tuh saya belajar lari juga. Maksudnya lari kan juga butuh keterampilan tersendiri. Iya. Terus udah gitu jaga makanan tadi, minum air sehari 3 liter. Terus kalau Wow. ngemil itu telur rebus, saya telur rebus bisa sehari bisa 8 6 6 butir gitu telur rebus. Kemudian Wow. tahu itu nggak di tahu cuman direbus doang atau disiram air panas. Jadi nggak di ini aja nggak digoreng gitu. Terus Iya, baik. kalau lapar ya buah gitu seperti itu. Oke, Ya itu siap. 25 Iya, kilo. saya sapa dulu nih mungkin para hadirin. Ini ayo dong Nah, join sama keseruan kita ya, Bu. hmm, Barangkali ada yang mau raise hand untuk nah, menyampaikan ini pendapatnya atau barangkali penasaran langsung tanya sama iya. narasumber yang hebat ini. Monggo dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau raise hand. Ada Monggo nih Bu dipersilahkan. Razika. Bu Bu Razika. Oh Razika. ya, silakan. Silakan Ya, monggo Bu Razika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa ya Ibu tentang materi malam hari ini. Dan kebetulan saya suka drakor dan juga K-pop. Hmm, hmm, Jadi pas sekali ya Ibu. Yang ingin saya tanyakan Ibu eh, terkait dengan ekstrakurikuler. hmm. Nah, di sana itu bagaimana sistemnya dan kapan? Dan pertanyaan kedua itu tentang kalau di drakor-drakor itu kan biasanya kalau pelajar itu pasti ada yang namanya les sampai tengah malam. Nah, apakah itu berlaku untuk semua public school atau ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerapkan hal tersebut? Nah, Ya, dan ya. Stamida, Ya. Hmm. Makasih ya. Ya, ini langsung mau dijawab Pertanyaannya. atau mau Ya, disimpan dulu, Ibu? langsung. Langsung dijawab Oh ya, aja ya. ya. Oke, Ngomong-ngomong saya ya. sampai jam berapa nih? Bu Bu Co, bagaimana Bu Co Iva? Sampai jam berapa ini? Iya, cepet banget ya Bu ya. Jadwalnya Ya, Ini padahal ngobrolnya ingin masih lama ini. asik soalnya. eh, Oh, sangat seru untuk Ben, Bu. membuka Oke. budaya Korea. Gimana Bu ini sampai jam berapa Bu Co Iva? Situasional. mungkin tambah 15 menit kali ya. Oke, Gak apa-apa. ya, Itu ya, Heeh. siap. Oke, Atau ya, siap, gimana? siap, Bu siap, siap. Amalia nggak apa-apa tah? nggak apa-apa. Baik, Oke. saya jawab dulu pertanyaan yang tadi ya. Yang Oke, monggo pertama, Bu, ya. eskul. Nah, eskul itu jadi di Korea itu yang untuk SMP itu ada free semester. Free semester itu eh, nggak ada ulangannya, tapi mereka tuh ada penilaian kayak proyek itu. Dan free semester itu ada macam-macam. Ada matematika, tapi mereka matematikanya praktek. Kemudian ada olahraga, ada segala macam banyak sekali. Dan ada juga apa namanya? Seperti eskul ya, tapi bukan eskul gitu, tapi masuk jam pembelajaran. Nah itu kita belajar di situ misalnya menulis puisi, terus drama, lalu ada nari K-pop, itu juga ada siswa boleh milih, namanya tim selection gitu. Siswa boleh milih juga, boleh milih mereka sukanya di mana. Lalu kalau misalnya ada klub-klub, misalnya ada klub orkestra, itu klub tentang Thailand, klub Indonesia, ada klub Indonesia, dan itu mereka pertemuannya setelah pulang sekolah gitu. Jadi ada hari-hari yang pulangnya kan biasanya pulangnya setengah 5. Jadi mereka tuh masuknya jam setengah 9 sampai setengah 5. Eh, tapi ada yang pulangnya setengah 4. Nah, pulang setengah 4 itu gurunya biasanya olahraga.
ada klub badminton gitu ya, atau enggak nge-gym. Ada juga kalau muridnya itu, yaitu tadi misalnya ada pertemuan apa, bikin kampanye, persiapan kampanye begitu. Kampanye misalnya kampanye harus menghabiskan makanan gitu, atau enggak misalnya pentingnya menjaga kesehatan mulut begitu. Itu misalnya kampanye seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua itu apa tuh tadi? Ya Apa nih, lagi? ini kalau ekstranya yang paling banyak diminati apa Ibu di sana? Ekskulnya macam-macam karena Macam-macam ada ya. yang nulis Memang Hangul, semuanya ada yang nulis yang Hangul, cara Korea. ada Ya yang ini kemudian eh, selain nulis Hangul itu ada farming, ada social issues gitu. Misalnya social issues tuh membahas isu-isu sosial. Terakhir saya pulang ke Indonesia itu waktu saya di sana, mereka membahas kan kalau misalnya Korea kan ada ini ya wajib militer. Nah, wajib militer untuk laki-laki. Tetapi apakah yang perempuan itu harus wajib militer? Boleh nggak sih yang perempuan mengajukan wajib militer gitu? Nah, seperti itu. Itu mereka membahas itu. Atau misalnya di kelas tadi kan nggak ada pelajaran agama ya, adanya pelajaran etik. Nah, di kelas etik itu mereka bikin debat biasanya. Kelompok agree sama disagree membahas tentang aborsi, misalnya gitu. Itu udah kelas 7 itu udah belajar isu-isu begitu. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia itu di kelas social discussion itu sedang membahas apakah boleh ruang operasi dipasang CCTV. Karena itu yang pertama bisa melihat dokter eh, takutnya malpraktek gitu kan. Tetapi ada yang protes itu kan privacy gitu. Orang lagi dioperasi kan buka-bukaan, masa dilihat CCTV gitu. Itu siswa kelas 7 yang menentukan. Begitu. Kalau misalnya mana yang paling banyak peminatnya, semua siswa wajib ikut. Jadi mereka ada pakai aplikasi sendiri, boleh memilih dua, gitu. Misalnya matematika dengan apa gitu, atau misalnya olahraga dengan apa, itu mereka wajib milih gitu. Jadi semuanya pasti ada peminatnya, gitu Ibu. Lalu satu hmm, lagi ya apa ya ya. ininya tadi Ya, ini Bu sudah tuh Razika, tadi dari Bu Rofiko, Bu Razika Razika. kan eskul sama satu lagi apa teh? Lupa. Tadi hanya bagaimana gitu pelaksanaannya begitu ya. Kapan? Oh, yang malam, sekolah malam ini Oh Bu. iya, sekolah malam, yes. Sekolah malam. Ya. eh Apa namanya di sana namanya akademi. Jadi siswa Korea itu kan bersaing ya. Kalau misalnya SD ke SMP itu zonasi. Jadi saya ngajar SMP itu ketika saya tanya muridnya rumahnya dekat-dekat sekolah gitu. Nah, tapi SMP ke SMA karena SMA itu menentukan kuliah, mereka akan belajar untuk perkuliahan. Itu waktu SMA itu mereka bersaing mendapatkan SMA yang paling bagus. Ada yang SMA-nya berdasarkan tes, ada juga yang SMA-nya boleh masuk, siapa aja boleh masuk gitu ya. Nah, kemudian mereka oh ya di Korea itu tidak ada PR. Maksudnya di sekolah saya ya, saya nggak tahu kalau di sekolah lain. Yang tadi kan disclaimer itu yang saya alami ya. Nah, di Korea itu tidak ngasih PR karena ketika saya tanya, ini nggak di PR-in? Tidak, karena siswa itu di rumah sudah sibuk. Jadi ketika mereka bikin bikin maket lah, bikin tugas sekolah, itu dikerjakan di sekolah, tidak ada PR. Kemudian kenapa mereka tuh sibuk? Karena Sampai pulang sekolah malam. itu ikut les itu. Jadi ada yang ikut les biola, piano gitu ya, les bahasa Inggris. Tapi ada juga les mata pelajaran, namanya akademi. Itu pulangnya jam 9:30 malam. Jam 10 malam itu yang SMP. Kalau yang SMA itu bisa sampai malam banget gitu. Dan kalau misalnya SMA ada belajar mandiri di sekolah sampai jam 9 malam gitu. Mereka sangat sungguh-sungguh dalam mengejar cita-citanya gitu ya. Jadi anak-anak kadang-kadang suka Oh, ngantuk gitu di sekolahan, tidur. Ketika kita di APSIU, Local Adjustment Training, itu kita dikasih tahu kalau misalnya ada siswa yang tidur jangan dibangunin gitu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidur saya biasanya tidak membangunkan karena mereka kan sampai malam ya di sekolah di akademi itu. Jadi saya paling ngobrol sama apa namanya sama gurunya bilang ini ada siswanya itu ada yang tidur nanti gurunya yang bangunin gitu. Seperti itu. Begitu Bu Razika semoga menjawab ya.
Lalu bagaimana cara mendaftar program IKT dan syaratnya apa aja? Tadi sudah di awal ya, Ibu Juniati Simanullang itu maksimal 45 tahun dan pertama daerahnya dipanggil oleh Kemendikbud untuk mendaftar. Lalu yang kedua apa umurnya 30 sampai 45 tahun boleh PNS atau guru tetap yayasan. Lalu ada skor TOEFL 450. Lalu ada sertifikat-sertifikat yang relevan. Begitu. Program IKT itu ditentukan ya Bu, misal untuk tahun 2024 yang boleh ikut di bawah Dinas Pendidikan yang di kota yang ditentukan. Ya, ditentukan. Di sana guru-guru mencari referensi strategi pembelajarannya dari mana ya Bu? Mereka eh, bisa dari internet. Jadi meja guru itu ada 2 komputer. Eh, jadi kalau kita kan meja guru laptop biasanya bawa sendiri gitu ya. Kalau komputer dapat dari sekolah hanya Wakasek misalnya gitu. Kalau di sana semua guru itu komputernya 2 gitu karena saking banyaknya ya banyak yang bisa dikerjakan untuk 2 komputer begitu dan mereka cari di internet atau misalnya mereka diskusi gitu dengan rekan-rekannya gitu. Seperti itu. Oke. Hmm. Kalau di sana bagaikan pelajaran matematika, bagaimana kali ya? Bagaimana pelajaran matematikanya? Pelajaran matematikanya saya kebetulan, jadi matematika itu ada matematik as a subject, ada matematik team selection, dan saya banyak observasinya di team selection, Bapak. Nah, Ibu, Ibu Anissa Ikrimah, banyak observasinya di team selection, dan itu kalau di team selection itu matematiknya praktek gitu ya, misalnya apa namanya? Mereka pakai GeoGebra si gurunya itu alat peraganya GeoGebra lalu eh, mereka main games lalu misalnya mereka bikin segitiga segitiga gitu pakai gunting gitu seperti itu atau pakai matematiknya menggunakan tablet ya ada games matematika gitu Ibu. Baik. eh Sertifikat TOEFL yang diakui dikeluarkan lagi oleh lembaga apa? Kalau bisa eh, TOEFL ITP. TOEFL ITP itu diakui di luar negeri. Tapi kalau misalnya ini waktunya mepet, kalau TOEFL Prediction ya silahkan disertakan saja. Gitu. Kalau TOEFL ITP Bapak Ibu bisa ke lembaga bahasa. Misalnya nih tahun ini Bapak Ibu kota atau kabupatennya atau provinsinya tidak dipanggil. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Eh, ikut TOEFL prediction dulu. Jadi kita tahu posisi skor TOEFL kita di mana. Habis itu, oh ternyata belum 450 berarti harus belajar dulu satu satu tahun ini. Nanti ikut TOEFL ITP, TOEFL ITP ya tulisannya. Gitu. Biasanya boleh bertanya, boleh menghubungi lembaga bahasa universitas gitu. Biasanya ada jadwal TOEFL ITP dan itu tidak sesering TOEFL prediction begitu. Oh, udah, Bu, mohon Oke, maaf ini tadi mic-nya nggak bunyi, nggak bisa terbuka. ya Ya, oke, yuk jadi badan sendiri ya, Bu. Mohon maaf ini. ya. Nah, Ya, menarik sekali, Bu. Nggih. hmm. Ada lagi tadi Pak Saifullah. Pak Pak Saifullah, Saifullah tadi sepertinya red hand itu, iya. Pak Bapak Saifullah tadi monggo, raise Bapak. hand. Tadi, ya, ya resen itu. Monggo, Ya, Bapak. silakan. Dipersilahkan, Pak Saifullah. Jadi tidak ini, Pak Oh, Saifullah. Oh, malah ini on. Pak Saifullah bagaimana? adik-adik. Ada yang mau Monggo, Pak. ditanyakan? Dipersilahkan, Pak. Di unmute dulu. Ya, nggih, Mbak, nggak bisa itu soalnya tadi Ayo, membunyikan nggak bisa di unmute. Bapak diklik ininya mikrofonnya. Lagi mic-nya. Oke. Halo Ya, Bapak. cukup ya. Monggo dipersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam. Bu, terima kasih sudah diberi kesempatan. Ini mau tanya ya, untuk di Korea itu masih adakah anak-anak yang misalnya untuk mengikuti akademiknya itu sudah dilakukan berbagai cara, kemudian ya tidak mampu aja.
Itu maaf ya, terus terang kalau di negeri ini itu kan diusahakan anak itu kalau bisa ya lolos kan begitu. Sehingga berdampak pada anak-anak yang lain itu semangat belajarnya jadi ketularan untuk menurun. Gimana kalau di Korea, Bu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ya, atas terima kasih pertanyaannya. Pak. Kalau di Korea itu ada yang siswa inklusi ya, misalnya ini apa mereka belajar sesuai dengan kemampuannya gitu. Ada siswa-siswa inklusi yang ikut gabung juga ke kelas. Terus kalau misalnya siswa-siswa lain yang apa namanya ketika belajar itu apa namanya ya kurang bagus, biasanya ada tugas tambahan dari guru atau misalnya di apa namanya dikasih pembelajar pembelajaran di ini yang mereka bisa. Ini kok ini bentar ya. Oke. Yang dikasih tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu, Bapak. Kalau ini apa namanya? Untuk naik kelas atau enggak, saya kebetulan tidak mengamati itu ya, Pak ya. Tidak bertanya itu gitu. Cuman mereka ada tugas tambahan yang mereka dikumpulkan ke gurunya. Begitu. Semoga menjawab ya, Pak. Baik. Gimana? Ya, terima kasih Bu atas Ya. jawabannya. Hmm, ya, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oh ini ya, dari Bu Winda Tanjung. Belajar bahasa Korea difasilitasi ya Bu? Ya, tapi hanya pengantar aja. Jadi bahasa Korea kan tulisannya beda, pengucapannya beda. Jadi kita memang belum bisa bahasa Korea ya, hanya hal sederhana aja gitu. Kadang-kadang kita misalnya perkenalan kita pakai bahasa Korea itu kita tulis pakai tulisan biasa gitu, tulisan Latin gitu ya. Kalau waktu di uh, Predeportu trainingnya juga belajar bahasa Korea. Di sana di APSI juga belajar bahasa Korea. Gitu. Super sekali Ibu. Ada lagi monggo Bapak Ibu. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9:12. Barangkali mungkin bisa dicukupkan Ibu. Bu Coifah, bagaimana? Apakah Bapak Ibu masih ada yang penasaran ini, ada yang mau raise hand lagi? Atau mungkin ada yang mau bertanya, bisa menulis di kolom chat. Itu di kolom chat juga sudah kami bagikan untuk refleksi kegiatan hari ini sambil bisa diisi. Monggo. Cukup Ibu, mungkin oh itu ada setiap tahunkah Ibu IKTE. Kalau Kepsek bisa ikut enggak Bu? Nah itu ada pertanyaan dari Windah, Ya. Ibu Windah. IKT ada setiap tahun dan khusus guru. Berarti kepala sekolah belum bisa ikut ya Bu Ya, ya? ya. Ya, ya. Siap. Ada lagi? Atau cukup Bu Coifah? Ini menunggu suhunya kode dari suhu. Iya. Monggo, Ini monggo. Bu Gini, masih bisa bertanya nanti ini kalau penasaran ini. Ya. Bu Razika ini masih bertanya nih, masih penasaran Ibu. Apakah itu bagian dari BIPA? Oh enggak. Kalau BIPA sendiri ya, kalau BIPA itu di Korea ada BIPA dan itu dari Apase Pendidikan, Pak Gogot ya. Kalau misalnya IKT itu bagian dari APSIU, UNESCO sama bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Begitu ya, ya siap. Bagaimana Bu Coifah? Apakah lanjut atau bisa kita tuh sudah malam juga ini. Nanti pulangnya ya Bu, kedinginan. Masih hujan terus bagaimana? jika udah Baik, terima selesai kasih nih. closing statement, oh oke. Siap, siap Ibu ya.
Terima kasih, ini narasumber kita yang sangat hebat, sudah membagikan praktik baiknya sebagai alumni dari Indonesia Korea Exchange, Teacher Exchange tahun 2023 ini banyak sekali yang membuat jadi kita semangat. Bisa kami simpulkan bahwa untuk tahun 2024 ini akan dibuka kembali. Monggo Bapak Ibu yang merasa tinggal di daerah tadi yang sudah disebutkan, provinsi-provinsi yang sudah disebutkan bisa mendaftar paling telat besok pada tanggal hari Senin tanggal 12 Februari 2024. Begitu nggih Ibu nggih, leres. Nah, nanti untuk info-info bisa lanjut menghubungi melalui kerjasama _kemdikbud.go.id. Nggih ngoten. Monggo untuk terakhir kalinya kepada Ibu Siti Amalia, monggo untuk memberikan closing statement untuk kegiatan malam hari ini. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin mendaftar program IKT, silakan daftar, hubungi Dinas Pendidikannya, tetapi harus daerah yang terpanggil. Jangan takut untuk mendaftar, coba aja gitu ya. Siapa tahu keberuntungan ada di tangan Bapak Ibu dan percaya diri dan akan banyak sekali yang Bapak Ibu dapatkan ketika kita keluar dari zona nyaman, ketika keluar dari Indonesia dan belajar hal baru, belajar teman-teman baru dan belajar hal yang tidak kita temukan di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu, super sekali motivasinya. Mudah-mudahan jadi semangat untuk kami bisa berangkat ke sana. Kapan ini ya? Jawa Tengah bisa dapat panggilan untuk ke sana. Menunggu ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Alhamdulillah acara kita malam hari ini sudah sampai di penghujung. Jangan lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada yang pertama narasumber, kemudian yang selanjutnya adalah para petugas ataupun panitia ataupun pengurus dari KGBN ini Nusantara yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini dan memberikan saya kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu hebat semuanya. Jangan lupa mengikuti TPL untuk kegiatan Rabu depan, mungkin dengan tema dan narasumber yang juga nggak kalah hebatnya pada malam hari ini. Juga jangan lupa untuk mengisi refleksi yang sudah kami sematkan pada kolom chat. Demikian dari kami, saya tutup membaca hamdalah bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak Bu Siti Amalia. Kalau main ke Wonosobo, ini saya masih penasaran tapi Bu satu ini Bu. Apa? Selama di sana ketemu artis nggak Bu? Saya tuh nggak Atau suka lihat ini, syuting film? nggak suka drakor saya tuh, jadinya nggak kenal. Boleh. Oke. Terima kasih Ibu ilmunya malam hari ini. Foto ya, foto bareng ya. Foto bareng dulu ya. Foto bareng ya, oke. Slide pertama ya, benar. Satu. Kunci. Lagi Bu. Ya, slide 2. Ini tinggal nggak pada nyala nih. Ayo monggo dinyalakan kameranya, di on cam. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. Oke, Bu Wahyu. Sudah. Terima kasih Ibu beri kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Ibu Siti Amalia selamat beristirahat. Ya. Monggo saya antar sampai bandara Ibu. Sampai depan rumah aja. Atau pakai ojek katanya tadi ya Bu. Iya.
Ya. Ojek di sana mahal mungkin ya. Ya. Oke, jangan live ya. Ya, terima kasih Ibu ilmunya. Ya, Sehat-sehat selalu. ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.